Bayangkan, kamu bisa menerjemahkan bahasa asing dalam 1 detik. Atau menemukan video favoritmu tanpa harus mencarinya satu persatu. Semua itu karena apa? Betul, kecerdasan artifisial. Tulis di kolom komentar ya, aplikasi kecerdasan artifisial. Apa yang paling sering kamu pakai setiap hari? Mari belajar modul 4, Rekomendasi Pemahaman dan Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial, Fase C, bersama Muhammad Jalani Manjur untuk membantu kita memahami dasar-dasar kecerdasan artifisial dan cara memanfaatkannya secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang rekomendasi pemahaman dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Bukan cuma teori ya, tapi kita akan lihat langsung bagaimana kecerdasan artifisial membantu kita setiap hari. Cara memakainya dengan aman, dan yang paling penting, bagaimana bersikap etis saat menggunakannya. Pernah nggak sih kalian pakai Google Translate? Atau pernah nggak YouTube langsung merekomendasikan video yang pas banget buat kalian? Itu semua adalah contoh nyata kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Bahkan mungkin sekarang kamu lagi nonton video ini, lewat sistem rekomendasi yang juga pakai kecerdasan artifisial. Jadi, kecerdasan artifisial bukan hanya milik ilmuwan di laboratorium, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Halo teman-teman. Di modul ini, kita bakal bahas dunia kecerdasan artifisial alias AI. Seru, kan? Nah, berikut ini tujuan pembelajarannya. 1. Kamu bisa kasih contoh nyata pemanfaatan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. 2. Kamu ngerti gimana caranya pakai kecerdasan artifisial dengan aman dan bijak. 3. Kamu paham tentang etika penggunaan kecerdasan artifisial, supaya makin bertanggung jawab. 4. Kamu bisa bedain peran aktif, sebagai pengembang, dan peran pasif, sebagai pengguna, dalam dunia kecerdasan artifisial. Intinya, modul ini bakal bikin kamu lebih melek teknologi dan siap menghadapi era digital dengan santai tapi cerdas. 1. Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak sih kamu pakai teknologi yang kayaknya, pintar banget, sampai bisa nebak apa yang kamu mau? Nah, itu semua kerjaan kecerdasan artifisial. Yuk, lihat contohnya. Google Translate, mau tahu arti kata atau kalimat asing? Tinggal ketik atau ngomong, langsung diterjemahin dalam hitungan detik. YouTube atau Netflix, kok film atau video yang direkomendasiin pas banget sama selera kita? Karena kecerdaan artifisial belajar dari tontonanmu. Game online, musuh komputer makin jago karena dia belajar dari cara kamu main. Google Lens, foto aja barangnya, langsung tahu nama benda itu. Siri dan Google Assistant, bisa jawab pertanyaan, kayak berapa suhu hari ini, atau putar musik favoritku. Jadi, ternyata kecerdasan artifisial itu udah jadi bagian hidup kita sehari-hari. Keren, kan? 2. Menggunakan kecerdasan artifisial dengan aman. Nah, walaupun kecerdasan artifisial itu keren banget, kita tetap harus pakai dengan aman dan bijak, ya. Gampang kok, ini tipsnya. Pakai parental control di aplikasi kayak YouTube Kids biar tontonanmu aman dan sesuai umur. Jangan pernah masukin data pribadi, nama lengkap, alamat, nomor telepon, tanpa izin orang tua. Kalau ada info aneh atau mencurigakan dari AI, langsung tanya guru atau orang tua, jangan asal percaya. Intinya, teknologi itu keren kalau kita bisa pakai dengan cerdas dan hati-hati. 3. Etika penggunaan kecerdasan artifisial. Teknologi itu keren banget, tapi ingat ya, kita juga harus punya etika saat pakai kecerdasan artifisial. Nih, panduannya. Jujur dan transparan. Maksudnya pahami risiko kecerdasan artifisial, jangan asal percaya sama semua jawabannya. Bertanggung jawab. Maksudnya selalu cek ulang informasi dari kecerdasan artifisial sebelum dipakai. Adil untuk semua. Maksudnya jangan pakai kecerdasan artifisial buat ngejudge atau mendiskriminasi orang lain. Menjaga privasi. Maksudnya jangan sembarangan upload foto atau data pribadi, ya. Dengan etika ini, kamu bisa pakai kecerdasan artifisial secara cerdas, aman, dan gak merugikan orang lain. Istilah penting dalam modul ini. Sebelum lanjut, yuk kenalan dulu sama beberapa istilah penting yang bakal sering muncul. Kecerdasan artifisial, AI. Teknologi yang bisa belajar dan berpikir mirip manusia. Contohnya Google Translate atau Siri.
Parental Control. Fitur pengawasan orang tua supaya anak-anak bisa pakai internet dan aplikasi dengan aman. Transparansi. Sikap jujur dan terbuka, termasuk soal cara kerja teknologi. Privasi. Perlindungan data pribadi supaya nggak disalahgunakan. Dengan ngerti istilah-istilah ini, belajar teknologi jadi lebih gampang dan nggak bingung lagi. Rangkuman Modul 4. Hari ini kita udah belajar kalau kecerdasan artifisial, AI, itu ada di mana-mana. Dari aplikasi penerjemah, rekomendasi video, sampai asisten virtual, semua pakai AI. Teknologi ini super membantu, tapi ingat, kita harus pakai dengan aman dan etis. Tips penting yang harus kamu ingat. Selalu cek ulang informasi dari AI. Jaga privasi, jangan asal share data pribadi. Gunakan AI dengan bijak, supaya teknologi ini benar-benar bermanfaat buat semua orang. Kalau kita bisa pakai AI dengan cerdas, dunia digital bakal jadi tempat yang seru dan aman. Refleksi Modul 4. Sekarang waktunya kamu mikir dan nulis pendapatmu sendiri, ya. Ambil buku catatanmu, terus jawab 2 hal ini. Sebutin 3 contoh kecerdasan artifisial yang sering kamu pakai sehari-hari. Tulis 1 aturan yang bakal kamu terapkan supaya lebih aman saat pakai teknologi berbasis kecerdasan artifisial. Tujuannya biar kamu jadi melek teknologi dan ngerti cara pakai AI dengan aman, etis, dan bijak. Baik ya teman-teman. Itu dia pembahasan kita tentang tantangan besar kecerdasan artifisial. Kalau menurut kalian bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Sampai ketemu di modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.